Pik gak punya urat malu, Joni Plate akui secara terang-terangan Nasdem main dua kaki. Strategi main dua kaki yang dilakukan oleh partai itu sebenarnya hanya menguntungkan jangka pendek saja, tapi tidak untuk jangka panjang. Bahkan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, partai yang main dua kaki justru terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lihat saja Partai Demokrat yang pada pemilu 2014 lalu menjadi partai penyeimbang. Perolehan suaranya justru menurun dari yang awalnya sebagai pemenang pemilu menjadi posisi keempat. Kemudian pada pemilu 2019 Partai Demokrat kembali main dua kaki, yakni secara de jure mengusung Prabowo. Tapi ketika kadernya banyak yang mendukung Jokowi, malah dibiarkan saja alias gak diberi sanksi oleh SBY. Terakhir, perolehan suara partai itu merosot lagi dari yang awalnya berada di posisi keempat menjadi posisi ketujuh parpol yang lolos ke Senayan. Dari yang awalnya mendapat suara 10,19% menjadi 7,77%. Ini kalau masih main dua kaki lagi pada pemilu 2024 mendatang, siap-siap saja Demokrat jadi partai gurem beneran. Kenapa demikian? Karena orang Indonesia benci alias tidak suka sama orang yang munafik alias suka mendua. Lihat saja A'agim yang karirnya hancur berantakan. Penyebabnya cuma satu, yakni main dua hati alias menduakan istrinya. Di samping itu tentu hadirnya Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN sebagai peserta pemilu 2024 juga turut menjadi ancaman tersendiri bagi Partai Demokrat karena ceruk suara mereka sama. Pengalaman pahit yang dialami oleh Partai Demokrat ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi partai-partai yang lain bahwa main dua kaki itu bukanlah strategi politik yang baik. Di zaman lato-lato seperti sekarang ini ternyata masih ada juga partai yang suka gituan. Partai apakah itu? Partai apalagi kalau bukan partai yang sok keren mengusung restorasi Indonesia, Nasdem. Jadi pada Oktober 2022 lalu, Partai Besutan Surya Paloh tersebut mengumumkan dekret ketum yang menggegerkan sejagat dunia maya dan seisinya, yakni Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Kenapa menggegerkan? Karena Anies itu oposisi, sedangkan Nasdem 3 kadernya menikmati kursi empuk menteri di kabinet Jokowi. Di samping itu, politisi yang sering dikatakan mirip Wan Abud tersebut saat menjadi gubernur DKI dulu tidak mendukung, bahkan terkesan menghambat kebijakan pemerintah pusat. Sebagai contoh, soal penanganan banjir di DKI, Anies tidak melanjutkan pengerjaan normalisasi sungai seperti yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok saat menjabat sebagai gubernur sebelumnya. Dia malah sibuk ngomongin naturalisasi sungai, yang pada akhirnya diketahui naturalisasi sungai ini adalah tidak melakukan apa-apa terhadap sungai, alias sungai yang sudah mendangkal, menyempit dan dipenuhi oleh sampah dibiarkan saja natural apa adanya. Lucunya ketika Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengajaknya bekerja sama mengatasi permasalahan banjir di DKI, malah ditantang debat oleh Wan Anies. Ini memang benar-benar gubernur tata kata. Kemudian yang tidak kalah mengerikan, Mendikbud pecatan tersebut merangkul kelompok radikal. Ia begitu menikmati didukung oleh FPI, HTI, dan PA 212. Padahal kelompok ini kelakuannya barbar banget, seperti mau melengsarkan Jokowi, membawa senjata tajam saat demo, menghalangi umat non-muslim melakukan ibadah, menyerbu sekolah Katolik, membuat onar, merusak warung makan, menyerbu leasing lantaran motor salah satu laskar yang nunggak bayaran diambil paksa oleh pihak leasing tersebut dan lain-lain. Sedangkan HTI kita tahu sendiri bagaimana kelakuannya, ingin membubarkan negara ini dan menjadikannya khilafah. Mereka juga anti Pancasila serta mengharamkan pemilu dan demokrasi. Jadi bertentangan banget dengan sistem negara kita. Dan jangan salah-salah, organisasi ini Hizbut Tahrir terlibat dalam politik kebencian, intoleran, membolehkan anggota dan pengikutnya melakukan kekerasan dengan alasan ideologi, serta menyerukan penghancuran terhadap umat Hindu, orang Rusia, serta orang-orang Yahudi. Itulah kenapa di negara-negara maju seperti Jerman, Rusia, dan Tiongkok, Hizbut Tahrir dilarang. Termasuk di negara Islam sekalipun seperti Mesir dan Turki juga menolak keberadaan ormas tersebut. Agak ngeri-ngeri sedap memang kalau Anies terpilih jadi presiden. Bisa saja nanti yang jadi Menteri Agama adalah Rizik, yang jadi Menpora Bahar bin Smith,
Yang jadi ketua MUI Ismail Yusanto, serta yang jadi menteri kesehatan adalah Novel Bakmukmin. Gak kebayang bagaimana Indonesia yang multi etnik, multi ras, dan multi agama ini dikelola oleh mereka. Tapi Nasdem mana peduli soal ini. Yang ada di benak kadar pengurusnya hanya bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya di pemilu 2024 nanti. Persoalan kelompok intoleran mau berkembang pesat bak cendawan di musim hujan, itu urusan ke 150.000 sekian-sekian. Jadi bisa dibilang posisi Nasdem saat ini mau yang enak-enak saja. Suara dari kelompok oposisi, kelompok intoleran, serta hater Jokowi mau, tapi kursi menteri juga mau. Memang benar-benar partai yang gak ada akhlak. Celakanya sekjen partai itu yang juga menjabat sebagai Menkominfo, Joni Piring, mengatakan Nasdem tidak akan keluar dari kabinet Jokowi hingga 2024. Komitmen politik Partai Nasdem sebagaimana disampaikan Ketua Umum akan terus mengawal sampai selesainya masa tugas jabatan Presiden. Sekali lagi, Partai Nasdem sangat konsisten untuk memberikan dukungan melaksanakan pemerintahan sampai selesai dan sukses, ujar politisi yang ganti nomor HP pakai nomor Amerika itu pasca hacker Bjorka berulah. Artinya apa? Meskipun pesan yang disampaikannya tersebut terkesan bijaksana, tapi kalau diperhatikan lebih jauh, Johnny Yes Papa tersebut secara terang-terangan mengatakan Nasdem main dua kaki. Kami masih mau ada di kabinet loh karena dapat fasilitas istimewa. Tapi di sisi lain kami juga lagi membangun koalisi dengan kelompok yang benci sama pemerintah, yakni PKS dan Partai Demokrat. Demikian kura-kura pesan yang dia sampaikan sebenarnya. Benar-benar partai yang sudah gak punya urat malu, partai Gerakan Perubahan ini.